Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Umam dari kelas 12 TKR 1. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan kendaraan ringan konvensional. Yang pertama adalah kendaraannya, di sini kita cek kendaranya tidak menggunakan APD. Yang pertama menggunakan helm siap, menggunakan sarung tangan siap, menggunakan alat multicaster siap, sikat siap, kunci besi siap, dan pengawalan semuanya siap, televisi siap. Saja. Ya selangin motoran alat. Kita kalibrasikan sampai 0 ohm. Selanjutnya yaitu memasang fender cover. Sebelum memasang fender cover kita buka kap mesinnya dulu. Memasang fender cover bagian kiri. Memasang fender cover bagian depan. Memasang fender cover bagian kanan. Oke, fender cover telah terpasang. Selanjutnya yaitu lihat buku manual atau manual yang tersedia. Spesifikasi tahanan primer coil. Untuk spesifikasi tahanan primer coil yaitu tahanan ketika dingin yaitu 1,35 sampai 2,9 ohm. Untuk ketika panas yaitu 1,71 sampai 2,46 ohm. Yaitu baja wiring Hermes sistem pengapian yang berhubungan dengan coil. Untuk wiring pengapian coil yaitu dari baterai menuju ke fuse menuju ke saklar menuju ke coil, dari coil menuju ke distributor menuju ke spark plug atau busi. Oke, di sini saya akan menunjukkan letak fuse engine. Untuk letak fuse engine sendiri yaitu nomor 2, warnanya yaitu merah, 10 ampere. Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeliharaan atau servis engine dan komponen-komponennya. Yang pertama yaitu kualitas oli. Untuk kuantitasnya berada di full atau masih bagus. Kualitas olinya yaitu hitam, encer, tidak tercampur air dan tidak ada serpihan besi yang masuk, jadi masih bagus. Selanjutnya yaitu setel celah katup. Untuk melakukan penyetelan katup kita harus melakukan top kompresi dulu. Oke, kita berada di top. Ini ada di top 1 yaitu yang bergerak 1, 2, 3, dan 5. Untuk melakukan penyetelan katup kita menggunakan flare gig yang ukuran 20 dan 30. Untuk 20 sendiri yaitu yang untuk
in, yang 30 untuk X. Katup pertama yaitu adalah X, berarti menggunakan 30. Untuk celah kadupnya ini masih bagus, tidak longgar dan tidak seret. Untuk katup yang kedua yaitu in, menggunakan 20 mm. Ini juga masih bagus karena tidak kelonggaran dan tidak keseretan. Yang ketiga yaitu sama in 20 mm, masih bagus, tidak kelonggaran dan tidak keseretan. Kemudian katup kelima yaitu yang X. Masih bagus, tidak seret dan tidak longgar. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan katup yang tahap 4. Ini sudah berada di tahap 4, coakannya berada di 0. Untuk tahap 4 yang bergerak yaitu 4, 6, 7, dan 8. Untuk katup 4 sendiri yaitu menggunakan 30 mm karena X. Masih bagus karena tidak kelonggaran dan tidak kesempitan. Kemudian katup 6 yaitu in, menggunakan 20 mm. Masih bagus, tidak kelonggaran dan tidak kesempitan. Kemudian katup 7 sama, masih bagus, tidak kesempitan dan tidak kelonggaran, yaitu katup 7 in. Kemudian katup 8 yaitu X, menggunakan 30. Masih bagus, tidak kelonggaran dan tidak kesempitan. Oke, selanjutnya setelah melakukan pemeriksaan celah katup, di sini saya akan melakukan pemeriksaan tekanan kompresi menggunakan kompresi tester. Selanjutnya pasang alat kompresi tester pada lubang busi silinder pertama. Oke, alatnya sudah terpasang. Untuk spesifikasinya sendiri yaitu untuk tekanan kompresinya 9 sampai 17 bar. Oke, selanjutnya kita langsung starter aja. Oke, di sini sudah dilihat tekanannya yaitu di tengah-tengah antara 9 dan 10, berarti masih baik. Selanjutnya pasang ke busi silinder kedua. Spesifikasinya masih sama, kita langsung starter aja. Oke, di silinder kedua tekanan kompresinya yaitu 10 bar, berarti masih bagus. Selanjutnya kita pasang ke silinder ketiga. Oke, kita langsung starter saja. Di sini tekanan kompresinya yaitu di antara 8 dan 9 bar, ya, berarti tekanannya kurang atau jelek. Selanjutnya pasang ke silinder yang keempat. Kita langsung starter saja. Starter. Ya, di sini tekanan kompresinya berada di antara tengah-tengah 9 dan 10, berarti masih bagus. Di sini saya akan menunjukkan alur urutan pengencangan baut kepala silinder. Yang pertama yaitu dari atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Untuk yang dua ini tidak ikut karena beda. Memeriksa sistem pendingin. Yang pertama yaitu memeriksa tegangan fan belt menggunakan skala spring dan penggaris. Oke, kita tarik 20 kilo. Setelah tarik 20 kilo, ini menunjukkan dari 0 ke 1, yaitu berarti 10 mm. Kondisi panjangnya yaitu masih baik, tidak kendor. Selanjutnya yaitu memeriksa tutup radiator menggunakan radiator tester. Spesifikasi tutup radiator yaitu 0,9. Kita pompa. Ketika tutup radiator dipompa turun, berarti menunjukkan tutup radiator bocor. Selanjutnya memeriksa kebocoran pada radiator. Kita ini Rizky. Main kalah. Kira bolone. Ayo. Ketika mengukur radiator, kita samakan dengan spesifikasinya tutup radiator yaitu 0,9. Ketika dipompa naik, tidak turun, naik tidak turun, berarti tidak ada kebocoran, pipanya aman, tidak ada yang bocor. Selanjutnya memeriksa kondisi reservoir. Airnya berada di tengah-tengah, full dan low, berarti jelek, perlu diisi lagi. Ya, di sini saya akan melakukan pemeriksaan sistem bahan bakar. Yang pertama yaitu saringan udara. Untuk saringan udaranya yaitu ini. Yang pertama kita lepas dulu. Oke, saringan udara tutupnya kita lepas dulu. Kita lihat filter udaranya. Di sini filter udaranya yaitu sudah hitam. Tapi masih sudah tidak bagus, berarti tidak jelek ya. Oke, setelah filter udaranya sudah diperiksa, kita lakukan penyemprotan dulu untuk menghilangkan debu yang ada di dalam yang menyumbat. Oke, setelah dibersihkan kita pasang lagi. Kena guys ya. Selama ini Oke, kita kencangkan dengan penguncinya. Bautnya ini. Oke, filter udaranya sudah kita pasang. Selanjutnya yaitu pemeriksaan filter bahan bakar. Filter bahan bakar ini kita periksa dari selang tangki ke filter. Ini tidak ada kebocoran. Dan untuk filternya sendiri tidak ada keretakan, dan ini masih ada, berarti tidak ada kebocoran, masih bagus. Kemudian dari filter kita ke rotor. Oke, ini selang dari filter bahan bakar menuju ke rotak, dan setelah ke rotak, selang ini menuju ke bahan bakar, ke karburator.
Untuk di karburator ini setelahnya tidak ada kebocoran, berarti masih bagus. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan baterai. Pemeriksaan tak baterai. Baterai masih bagus, tidak ada keretakan. Selanjutnya pemeriksaan full baterai. Belum diperiksa, dibersihkan dulu. Full baterai jelek karena ada coakannya. Selanjutnya pemeriksaan tegangan dan kemampuan baterai. Baterai berada di 12,3, sementara kemampuannya berada di kuning, tandanya kurang bagus. Pemeriksaan volume baterai. Volume baterai berada di upper level, berarti masih bagus. Pemeriksaan berat jenis baterai. Belum pemeriksaan, kita buka dulu menggunakan rang lancip. Pemeriksaan berat jenis baterai menggunakan hidrometer. Sel 1 berada di warna putih 1250, kurang bagus. Sel 2 berada di warna putih 1250, tentunya kurang bagus. Sel 3 berada di warna putih sama, yaitu 1250, tentunya kurang bagus. Sel keempat yaitu berada di 1000, berada di 1275, warna hijau, ternyata bagus. Sel kelima berada di sama 1275, warna hijau, tandanya bagus. Sel keenam berada di warna putih 1250, tandanya kurang bagus. Selanjutnya yaitu pembersihan tutup baterai. Pembersihan tutup baterai sel 1. Pembersihan tutup baterai sel 2. Pembersihan sel 3. Pembersihan tutup baterai sel 4. Pembersihan sel 5. Pembersihan sel 6. Selanjutnya setelah tutup baterai dibersihkan, diperiksa. Tutup sel 1 dan 2 berlubang, ternyata bagus.
sel 3 dan 4 berlubang, ya bagus. Sel 5 dan 6 berlubang, ya bagus. Selanjutnya kita kencangkan. Sudah apa, Mas? Này cái số, đất của tụi này chẳng nắng chứ không? Anh cái chicken. Sorry, chicken bahan. Tutu. Ini kan deh. Setelah kuadrat kita bersihkan, Gagal. Terus aku. Gagal. Terus aku. Pantar terus embi. Masa nasi itu. ya di sini saya akan melakukan pemeriksaan celah busi. Bisa dilihat di manual book celah busi itu spesifikasinya yaitu 0,8 mm atau 0,031 inci. Sebelum melakukan pemeriksaan celah busi itu diamplas dulu, dibersihkan. Oke, setelah dibersihkan kita akan mengukur menggunakan filler gig. Untuk spesifikasinya busi 0,8 itu sama dengan 0,80 mm. Oke, busi pertama bagus, masih bisa digunakan. Busi kedua bagus. Busi ketiga bagus, masih bisa digunakan juga. Busi keempat bagus. Oke, masih bisa digunakan semuanya. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan kabel tegangan tinggi. Yang pertama kabel busi, yang kedua kabel coil. Untuk tegangan tinggi itu spesifikasinya yaitu 25.000 ohm per kabel. Oke, langsung saja kita ukur menggunakan multi tester. Berada di ohm meter. Kabel busi pertama kabel busi pertama bisa dilihat tegangannya yaitu 1240 ohm. Selanjutnya busi kedua tegangan kabel busi kedua yaitu 868 ohm. Kabel busi ketiga yaitu 1273 ohm. Untuk kabel busi yang keempat berada di 1069 ohm. Selanjutnya kabel coil. Untuk kabel coil berada di 2386
3.800 2.389 ohm. Kita akan melakukan pemeriksaan tahanan primer coil. Untuk tahanan primer coil itu yang plus sama min. Untuk spesifikasi yang dingin 1,35 sampai 2,9. Kita menggunakan multimeter yang ohm meter. Sebelum melakukan pemeriksaan kita kalibrasi dulu. Oke, untuk koilnya itu berada di yang primer berada di 1 ohm. Untuk selanjutnya yang sekunder itu yang atas ini dengan yang B. Untuk spesifikasinya sendiri itu yaitu 8,5.000 sampai 14,5.000 ohm. Sebelum melakukan pemeriksaan kita kalibrasi alat dulu. Oke, bisa dilihat itu yang kondisi tahanan koil sekundernya 13.000 ohm, berarti masih bisa digunakan. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan kondisi distributor shaft. Distributor shaft ini lumayan jelek karena ini sudah ada kayak kar-karnya ini. Karetnya ini sudah hilang. Selanjutnya kondisi rotor. Kondisi rotor di sini masih bagus, tidak ada keretakan dan ketika dipasang tidak lobak atau tidak kendor. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan celah platina. Untuk melakukan pemeriksaan celah platina kita menggunakan spesifikasinya itu 0,45 mm. Kita melakukan pemeriksaan menggunakan filler gig yang ukuran 45. Di sini sudah pas, tidak longgar atau tidak sempit, jadi tidak perlu di setel. Kemudian itu distributornya masih bagus, tidak ada keretakan. Kemudian kondisi governing adapter masih bagus karena ketika rotor diputar ke arah jarum jam bisa kembali lagi. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan vakum adapter. Vakum adapter itu ini. Untuk melakukannya itu memeriksanya di tiup. Ketika di tiup vakum ini tidak ada kebocoran, berarti masih berfungsi dengan baik. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan speed atau RPM menggunakan dual sensor. Yang pertama kita kabel yang bermerah ini kita colokkan ke koil gas. Kemudian yang sedang kita colokkan ke massa. Ini bisa dilihat di sini RPM atau ininya itu speednya yaitu
8 karena ini mesin 4 tak, jadi dikali 2. 8 dikali 2 yaitu 16 dikali 100, jadi 1600 untuk idle speed hitung RPM. Selanjutnya kita melakukan sudut duel. Untuk sudut duel kita keadasan. Oke, bisa dilihat di sini sudut duelnya yaitu 25 derajat. 25 derajat dikali 2 yaitu 50 derajat untuk sudut duelnya. Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan pengerjaan ignition dimming. Yang pertama kita pasang kabel jumper yang merah dan hitam ini ke baterai. Yang merah ke positif baterai, yang hitamnya ke negatif baterai. Selanjutnya untuk yang merah ini kita colokkan ke kabel besi nomor 1. Saja kita tembakkan ke puli. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pengujian emisi gas buang. Yang pertama kita masukkan saluran emisi gas buangnya ke knalpot. Selanjutnya kita melakukan pengujiannya menggunakan gas analyzer. Dan dulu kita tunggu sampai 20 detik. Selanjutnya kita hot green 2 kali. Kita masukkan plat nomor yang ada di kendaraan. Setelah tadi di print, ini hasilnya keluar. Untuk CO nya yaitu 1,62%, untuk hasilnya yaitu 207 ppm. Untuk CO2 yaitu 3,9%, O2 sama dengan 7,11%. Untuk lambdanya yaitu 1708. Untuk AVR nya yaitu 25,1. Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan unit kopling. Yang pertama yaitu kondisi kabel atau kawat kopling. Untuk kondisi kabel atau kawat koplingnya sendiri yaitu masih bagus, tidak ada kawat yang keluar, jadi masih aman. Oke, yang kedua yaitu pemeriksaan jarak bebas pedal. Pertama, jarak awalnya yaitu 16 cm, bisa dilihat. Jika ditekan bebas yaitu 14. Jadi jarak bebas pedal yaitu 16 dikurangi 14 sama dengan 2. Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan balancing satu roda. Yang pertama yaitu kita pasang rodanya terlebih dahulu. Masukkan ke alat gas. Lalu kita tambahkan ajal sesuai tujuan ini. Selanjutnya kita pasang penguncinya. Kita kencangkan. Oke, roda sudah kepasang. Selanjutnya kita nyalakan alatnya. Oke, alatnya sudah menyala. Kita ukur. Oke, kita ukur yang A terlebih dahulu. Untuk yang A yaitu di sini bisa dilihat ini ukurannya yaitu 7 cm. Kita tulis 7. Yang B, yang B menggunakan yang ini. Pasang ke velg.
Oke, bisa dilihat ini yang B ukurannya yaitu 5 cm. Oke, yang D yaitu diameter kolek. Oke, di sini bisa dilihat untuk ringnya itu yaitu diameternya 14. Oke, selanjutnya kita tutup. Ketika membongkar ini kita tunggu 2 kali. Kita lihat ini sedikit oleng ya. Ini bisa dilihat ini yaitu olengnya bisa dilihat 40 berbanding 35. Untuk menyamakan atau menyeimbangkannya yaitu menggunakan timbel. Ini dipasang ke kedua velg ini untuk menyeimbangkannya sesuai dengan yang ada di sini. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan sistem starter. Yang pertama yaitu pengujian pulin. Untuk pulin sendiri yaitu pertama kabel negatif, kita sambungkan ke bodi. Kemudian kedua kabel negatif ke terminal C. Selanjutnya baterai positif ke terminal 50. Gigi pinion kedorong ke depan. Selanjutnya yaitu pengujian hot in. Rangkaiannya masih sama, tapi kita copot yang di terminal C. Selanjutnya pengujian tanpa ban. Yang pertama yaitu kabel baterai negatif ke bodi, kemudian kabel baterai positif ke 30, terminal 30. Kemudian tiga kabel baterai positif ke terminal 50. Sistem starter jadi pengujian tanpa beban. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pengecekan sistem pengisian. Yang pertama pengecekan hubungan antara terminal regulator. Terminal regulator yaitu ini regulatornya. Bisa dilihat ini untuk IG, F, N, B, L, E. Yang pertama kita mengecek terminal IG dan F. Untuk IG kabel yang berwarna hitam putih, yang F putih hitam, putih hitam ya. Kita menggunakan voltmeter yang ohm. Sebelum melakukan pengecekan kita kalibrasi alat dulu. Tadi yang IG itu hitam putih, yang F yaitu putih hitam. Bisa dilihat untuk yang terbuka yaitu 0 ohm. Spesifikasinya di sini yaitu posisi bebas 0 dan ditekan masuk kira-kira 11. Untuk ketika posisi ditekan masuk sama aja berarti masih bagus. Selanjutnya yaitu terminal L dan E. Untuk terminal E yaitu terminal L yaitu kabel putih merah. Untuk terminal E kabel hitam. Untuk posisi terbukanya yaitu 0 ohm dan
Untuk ditekan masuknya yaitu 4,5 ohm. Oke, selanjutnya yaitu B dan E. Kita coba dulu. Untuk B yaitu yang berwarna putih, yang E yaitu hitam. Untuk ketika posisi bebasnya yaitu tak terhingga, sama di spesifikasi yaitu tak terhingga. Untuk ditekan masuk kira-kira 100 ohm. Untuk ditekan masuknya yaitu 4 ohm. Ketika ditekan masuk yaitu 4 ohm. Selanjutnya yaitu terminal B dan L. Yang B masih utuh, warna kabel warna putih. Yang L yaitu kabel warna putih merah. Untuk posisi bebasnya yaitu tak terhingga, sama. Untuk ditekan masuknya kira-kira 0 ohm, sama spesifikasi yaitu 0 ohm. Selanjutnya yang terakhir yaitu terminal N dan E. Terminal N yaitu kabel warna kuning, dan terminal E kabel warna hitam. Oke, di sini 1 ohm ketika bebas, ketika ditekan masuk sama 1 ohm berarti masih standar. Selanjutnya itu kira-kira 23 ohm. Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan pengecekan voltase pengisian. Yang pertama kita menggunakan voltmeter. Untuk mengecek pengisian kita menggunakan DCV yang 50 volt. Pertama kita pasang yang merah ke positif, yang hitam ke negatif. Sebelum kita starter, di sini baterai menunjukkan 12 volt. Oke, selanjutnya kita starter. Di sini bisa dilihat ketika setelah di starter jarum naik ke 15 volt, artinya pengisian masih berfungsi dengan baik.